karena misalnya kalau peserta tapi itu kayak dia belajarnya sendirian tanpa orari, itu pasti kan kayak masih butuh wawasan yang lebih banyak gitu, yang lebih luas. Nah kalau ada orari pastikan kayak wawasannya bakalan lebih luas, jadi nambahnya lebih banyak gitu, pengalaman juga. Oh iya, berarti artinya dengan orari biar nanti ada hal yang mungkin bisa ditambahkan ya. Benar. Kemudian siapa saja sih Bu Ira yang terlibat dalam kegiatan di pembantaran kali ini? Alhamdulillah yang terlibat di sini itu dari Kuaran, dari DKR, dari contohnya dari Orari sendiri, terus dari DLH, terus dari Saka Milenial, Saka Bayangkara, Saka Kalpataru, dan semua elemen yang berada di lingkungan sekitar. Luar biasa ya, berarti ini kolaborasinya dengan berbagai pihak ya, tidak hanya di ini. Gini Bu, menurut Yasmin nih, apakah ini nih materi dari orari tadi menggunakan HT ini, apakah bisa membantu untuk kegiatan misalkan kesiapsiagaan, untuk kedisiplinannya, untuk kegiatan-kegiatan lapangan lain, kira-kira perlu penting apa enggak ini? Menurut Yasmin sendiri sih itu sangat penting ya, karena nih di dalam organisasi pasti kan butuh komunikasi, apalagi misal kalau jarak jauh gitu kan, itu pasti butuh HT. Nah terus kalau misalnya di dalam organisasi itu kan pasti ada rasa kepemimpinan gitu, gimana ya emang harus kompak, terus nggak miskomunikasi gitu. Oke, Bu Ira, uh, pelaksanaan pembantaran ini di SMA 1 Baturaden, mengapa itu dipandang sebagai sebuah dalam penguatan atau untuk menguatkan nilai kapasitas sebagai pramuka itu ya? Ya, pembantaraan di sini kita sifatnya itu adalah pembentukan karakter. Di samping kita itu ada sangga inti, ada sangga artinya anggota biasa, anggota yang lebih luar biasa. Ini yang nantinya pembantaran itu adalah yang mendampingi adik-adik ataupun teman-teman yang bukan menjadi bantara. Itu hanya sebagai anggota pramuka biasa. Karena kepramukaan itu adalah bersifat wajib. Sedangkan di SMA Negeri 1 Baturaden, pramuka adalah menjadi eskul wajib. Makanya perannya sangat penting, dan kami bersyukur bisa ketemu dengan Orari. Ternyata ada terobosan baru dan memberikan karakter bagi mereka. Ini loh nak, kamu itu bisa melihat dunia luar, bukan hanya lewat HP. Ini loh nak, di daerah kita, di negara kita itu bencana itu bisa terjadi di mana-mana, dengan Orari jauh lebih cepat tahu. Oh gitu, baik. Ini nanti dua-duanya menjawab nih, baik Bu Ira maupun Yasmin. Gimana Bu harapannya terhadap keberlanjutan kerjasama antara Pramuka Baturaden, SMA 1 Baturaden dengan Orari Banyumas, Bu? Ya. Bagaimana ke depannya nih? Insya Allah kami lanjut ya Dek. Iya. Kita lanjut. Baik momen, bahkan mungkin nanti saya masukkan pada momen di saat Jutin. Oh nggih, ataupun kegiatan-kegiatan, kebetulan kan ini kami anak-anak kelas 11. Anak-anak kelas 11 mungkin kayaknya pramuka kelas 11 dipakai acara ini mungkin lebih tertarik ya Dek. Karena mereka kalau mendapatkan materi yang biasa, mereka tidak tertarik. Mungkin ya asal dari Orari bersedia, kami insya Allah berlanjut. Syukur bagi nanti setelah kegiatan-kegiatan yang ini kita lanjutkan, dan saya memang kepingin masuk ke kelas yang 11. Oke. Pramuka kelas 11. Baik, kalau dari Yasmin gimana? Dengan kerjasama dengan Orari kira-kira nanti gimana nih? Gitu. Mungkin gak jauh beda ya. Ya sama kayak biasanya sih. Kalau misalnya anak-anak kan emang lebih suka praktek gitu kebanyakan daripada emang di dalam ruangan terus. Jadi mungkin kedepannya kalau Orarinya masih berkenan buat datang ke sini lagi, nanti masih bisa dikolaborasiin sama SMA Negeri 1 Baturaden. Oke, baik. Demikian wawancara saya dengan Bu Sri Irawati selaku pembina Pramuka SMA Negeri 1 Baturaden, kemudian Yasmin Nur Atira sebagai Pradana Putri dari Pangkalan SMA Negeri 1 Baturaden. Dan semoga nanti kerjasama yang baik ini bisa menjadi awal
kita selalu bisa bekerja sama dengan baik di kegiatan-kegiatan, mungkin tidak hanya di pramukanya, mungkin juga dengan SMA 1 Batu Raitanya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.